Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apoteker Mirnawati Salampe. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan apakah ivermectin dapat digunakan sebagai obat untuk penanganan COVID-19. Berikut penjelasannya. Apa indikasi awal dari ivermectin? Ivermectin merupakan antihelmintik atau obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang dikenal dengan istilah strongyloidosis dan onchocerciasis. Kedua penyakit ini disebabkan oleh nematoda atau cacing. Strongyloidosis disebabkan oleh cacing jenis Strongyloides, sedangkan onchocerciasis disebabkan oleh cacing jenis Onchocerca volvulus. Bagaimana mekanisme kerja ivermectin sebagai antihelmintik? Ivermectin menyebabkan hiperpolarisasi atau paralisis pada cacing atau nematoda. Secara molekular, ivermectin berikatan dengan reseptor glutamat pada sel saraf atau sel otot dari nematoda atau cacing. Hal ini menyebabkan terjadinya influx ion klorida ke dalam sel. Influx ion klorida ini akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi sel saraf atau sel otot yang terus-menerus menyebabkan terjadinya paralisis pada nematoda dan akhirnya menyebabkan nematoda atau cacing mengalami kematian. Dosis ivermectin pada orang dewasa dengan rata-rata berat badan 50-60 kg, yaitu 12 mg per oral sekali dapat diulang setiap 3-12 bulan. Bagaimana mekanisme kerja ivermectin sebagai anti SARS-CoV-2? Hasil penelitian di Monash University Australia menunjukkan bahwa ivermectin dapat menurunkan 93% RNA virus setelah pemaparan ivermectin pada kultur sel yang diinfeksi SARS-CoV-2. Untuk mencapai konsentrasi pada penghambatan replikasi virus tersebut secara in vitro, maka dibutuhkan dosis 100 kali dari dosis yang disetujui untuk penggunaan pada indikasi awal, yaitu sebagai antihelmintik. Salah satu hasil penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa pemberian dosis oral ivermectin 12 mg per hari selama 5 hari menunjukkan hasil yang efektif. Akan tetapi, jumlah sampel sangat sedikit. Dengan jumlah sampel yang sedikit tersebut, maka hasil penelitian ini belum dapat dijadikan sebagai acuan keefektifan ivermectin secara klinik. Masih dibutuhkan penelitian secara multisenter, randomized dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Selanjutnya, bagaimana mekanisme ivermectin sebagai antivirus? Berdasarkan hasil penelitian pada virus HIV, ivermectin memblok importir beta-1, suatu importir atau transporter yang berfungsi mentransport protein yang dibutuhkan pada proses replikasi virus di dalam nukleus. Sehingga dengan menghambat transporter tersebut akan mencegah proses replikasi RNA virus di dalam nukleus. Penghambatan proses replikasi akan mencegah pembentukan virion atau virus-virus baru. Dipublikasikan di jurnal The New England Journal of Medicine 2021, pasien yang mendapatkan ivermectin dengan dosis 120 mg atau 10 kali lipat dari dosis antihelmintik menimbulkan berbagai macam gejala toksik. Gejala ini muncul beberapa jam atau beberapa hari setelah pemberian dosis tunggal atau dosis berulang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, gejala toksik yang muncul yaitu gangguan pada gastrointestinal, konfusi atau kebingungan, dizziness, dan gangguan penglihatan, serta masih banyak gejala toksik yang dapat disebabkan oleh pemberian ivermectin dengan dosis tinggi dan dosis berulang. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, maka tidak ada bukti yang cukup
untuk mendukung penggunaan ivermectin dalam mengobati atau mencegah COVID-19. Bijaklah dalam menggunakan obat, tanyakan obat kepada farmasis atau dokter, serta hindari hoaks. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan bunyi lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.